Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dini Kamilasari, saya biasa dipanggil Dini. Saya merupakan mahasiswa MM UGM Yogyakarta kelas Semba 42. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk menjelajahi topik kekuatan dari komunikasi antar budaya. Nah, di era globalisasi ini tentu kita sering berkomunikasi dengan rekan kerja maupun orang-orang dari kehidupan sekitar kita yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kali ini kita akan menjelajahi topik ini untuk mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda agar kita dapat menciptakan masyarakat dengan komunikasi yang inklusif dan juga harmonis. Nah, teman-teman, di sini saya akan memutarkan video. Simak langsung aja ya. Ciao, Sofia. Sorry. Niente. Sorry. In Italy, different flowers have different meanings. Chrysanthemums, for example, are associated with funerals and sadness. Sofia è morta. At HSBC, we never underestimate the Setelah lihat video tadi, bagaimana reaksi teman-teman semua? Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa komunikasi itu bentuknya tidak hanya verbal tetapi juga non-verbal. Nah, teman-teman, tantangan utama dalam komunikasi antar budaya itu melibatkan verbal dan non-verbal. Yang non-verbal tadi sudah ada contohnya ya, teman-teman ya. Bagaimana suatu bunga itu dipersepsikan oleh seorang laki-laki ini sebagai tanda suka atau tanda cinta mungkin ya. Nah, tetapi di negara itu ternyata bunga itu diartikan, disimbolkan sebagai suatu bentuk duka cita. Sampai akhirnya tadi ya di ending ya terlihat bahwa ibu-ibu kaget waktu orangnya keluar. Loh, orangnya ternyata masih hidup. Ini penampakan atau orang beneran? Karena tadi adanya miskomunikasi antar budaya. Miskomunikasi antar budaya itu melibatkan perbedaan dalam nilai-nilai, dalam norma, dalam keyakinan yang dianut di sebuah daerah tertentu. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar menggunakan teori dari Hofstede. Hofstede ini membagi beberapa layer of culture. Yang pertama adalah tingkat nasional. Nah, tingkat nasional ini biasanya berdasarkan negara seseorang. Yang kedua adalah tingkat regional, etnis, religius, atau linguistik. Yang ketiga adalah tingkat gender. Nah, dalam budaya gender ini berdasarkan jenis kelamin dari seseorang. Yang keempat adalah tingkat generasi. Tingkat ini memisahkan budaya generasi, misalnya perbedaan antara kakek nenek. Yang kelima adalah kelas sosial. Kelas sosial ini adalah tingkatan berdasarkan pendidikan, status sosial, pekerjaan. Dan yang keenam atau terakhir adalah tingkat organisasi atau korporasi. Setelah mengetahui teori dari Hofstede tadi, penting bagi kita juga untuk mengetahui 7 variabel yang berperan penting dalam komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang pertama, ada high context versus low context. Pada budaya dengan komunikasi high context, informasi yang tersampaikan lebih banyak cenderung secara tersirat. Budaya konteks rendah, informasinya yang disampaikan lebih banyak secara tersurat dan juga eksplisit. Yang kedua, adanya aliran informasi information flow terbuka atau tertutup. Information flow ini informasinya lebih mudah diakses dan dibagikan ke seluruh organisasi atau masyarakat. Plus information flow ini informasinya lebih terkontrol dan dibatasi. Yang ketiga adalah waktu monokronik atau polikronik. Dalam waktu monokronik ini biasanya itu fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Kan untuk yang polikronik biasanya mampu mengatasi tugas secara bersamaan atau kalau bahasa anak sekarang bahasanya multitasking ya. Yang keempat adalah bahasa. Di sini bahasa memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi dan merupakan alat untuk mengekspresikan pemikiran dan juga budaya. Kelima adalah kekuasaan atau kesetaraan. Di sini disebut hierarki atau demokratik. Dalam budaya hierarki ini, struktur kekuasaannya itu cenderung lebih tegas. Budaya demokratis adalah struktur kekuasaannya itu lebih datar. Keenam adalah kolektivis atau individualis. Budaya kolektivis itu mengutamakan kepentingan kelompok itu lebih tinggi dibanding kepentingan individu. Budaya individualis, di mana kepentingan individu ini lebih tinggi daripada kelompok. Kebalikannya ya dari yang kolektivis tadi, itu adalah spiritualitas, di mana peran kepercayaan dan praktik spiritual dalam budaya ini sangat bervariasi dan mempengaruhi pandangan hidup, norma, etika, dan interaksi sosial budaya. Nah, begitu teman-teman, masing-masing variabel ini bisa membantu kita memahami dinamika komunikasi
dan perilaku dalam konteks lintas budaya. Kita juga memperkuat nilai-nilai seperti perdamaian, kesetaraan, dan keadilan di seluruh dunia. Setelah mengetahui ini semua, kita juga penting dan perlu diingat bahwa kita tidak bisa menggeneralisir dan menstereotip suatu budaya tertentu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dari tadi telah bergabung bersama saya, Dini Kamila Sari. Nah, mari kita tingkatkan dan kita kembangkan keterampilan kita dalam berkomunikasi lintas budaya agar kita dapat mengerti dan juga dapat berkolaborasi sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan inklusif agar bisa menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih bersatu di masa sekarang ataupun masa yang mendatang. Sekian dari saya, terima kasih, dadah.